Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Harits Dev. Oke, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana program pertama Hello World di Golang. Dan materi sebelumnya kita itu bahas tentang komentar pada Golang. Nah, seperti biasa kita bahas materi selanjutnya yaitu variabel. Nah, kalian bisa lihat selengkapnya di dasar pemrograman Golang novalagung.com ya teman-teman. Ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke materi A.9 variabel. Oke. Nah, berdasarkan materi di sini kita coba jelaskan dulu ya. Go mengadopsi dua jenis penulisan variabel ya teman-teman, yaitu dituliskan dengan tipe datanya dan juga ada yang tidak ya teman-teman. Kedua cara tersebut valid dan tujuannya sama. Pembedanya hanya penulisannya saja ya teman-teman. Cara penulisannya itu berbeda. Nah, pada chapter kali ini kita akan kupas tuntas berbagai macam cara deklarasi variabel. Oke, mulai dari yang pertama A.9.1. Deklarasi variabel berserta tipe data. Oke, teman-teman. Go memiliki aturan yang ketat ya. Jadi Go itu bahasa pemrogramannya aturannya cukup ketat dalam hal penulisan variabel. Jadi ketika kita deklarasi, tipe data yang digunakan harus dituliskan juga. Istilah lain dari konsep ini adalah manifest typing ya teman-teman. Menurut berikut adalah contoh cara pembuatan variabel yang tipe datanya harus ditulis. Nah, silakan tulis pada project yang baru atau project yang sudah ada. Nah, bebas ya teman-teman. Nah, di sini dia jelaskan bahwa ketika kita buat project baru, jangan lupa kita ketik go mod init ya teman-teman. Cara penulisan variabel seperti ini nanti kita akan jelaskan. Oke, kita langsung aja ke codingannya biar nggak lama-lama. Oke. Nah, ini project saya yang sebelumnya, saya close aja ya ini teman-teman. Saya close. Nah, oh belum ke close ya. Oke ya, udah ke close ya teman-teman. Nah, sekarang kita buat project baru. Nah, di sini saya ada di project Hello World. Saya keluar folder aja dulu. Nah, sekarang udah kita buat di sini. Kita buat project aja. Namanya itu variabel ya teman-teman. Oke, mkdir variabel. Nah, kita masuk ke foldernya seperti biasa. Pertama kita buat foldernya mkdir variabel, kita masuk ke variabel. Nah, setelah masuk ke variabel, jangan lupa ya, setiap kita buat project baru, kita ketik inisialisasi project go, yaitu go mod init variabel. Oke ya, go mod init variabel. Nah, ini udah ke create nih, create new go mod. Nah, jadi seperti biasa bahwa ketika kita go mod init akan ada file. Oh, maaf ya teman-teman, saya bersin. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Di sini kita ketik, kita membuka editor. Nah, editor yang saya pakai ini Code Insider ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai Visual Code biasa, ketik aja code spasi titik ya di dalam folder itu. Oke, kita buka Visual Code Insider kita. Oke, sekarang sudah kebuka ya editor saya. Nah, kita tunggu ya prosesnya sampai selesai. Di sini ada opening remote seperti biasa bahwa kita ini menggunakan WSL. Jadi dia bakal connect ke WSL atau singkatannya, kepanjangannya itu Windows System Linux. Jadi di dalam Linux kita ada Windows, di dalam Windows ada Linux ya teman-teman. Oke. Nah, seperti biasa bahwa ketika kita ketik go mod init nama project, nah, di sini ada modul variabel. Nah, di sini versi dari Go yang kita pakai. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Bagaimana sih penulisan variabel di Golang? Nah, seperti biasa kita buat file bernama main.go. Oke. Nah,
seperti biasa juga jangan lupa ya, packages-nya kita buat package main. Nah, terus kita buat function main, oke, saya tutup fungsinya. Nah, sekarang bagaimana sih cara penulisan variabel di Golang dengan tipe data? Jadi kita buat versi yang pakai tipe data ya teman-teman. Nah, bagaimana cara penulisan menggunakan yang ada variabel yang ada tipe datanya? Oke, di sini kita buat aja. Nah, di sini ada dimulai dengan keyword var ya teman-teman, var. Nah, jadi penandanya itu kalau kita menggunakan tipe nentuin tipe data itu, oh maaf ya teman-teman, di sini laptop saya lowbat, saya ambil cas dulu. Oke, tunggu sebentar dulu ya teman-teman, sambil menunggu kalian bisa baca materi ini dulu. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut dulu ya. Ini saya cas dulu laptop saya. Oke teman-teman, kita lanjut ke codingan ya teman-teman. Cara penulisannya tuh gimana sih? Cara penulisan variabel di Golang. Oke, nah kita ketik keyword var terus diikuti dengan nama variabel ya teman-teman. Misalnya di sini sih kita buat nama variabel kita first name ya. Misalnya kita buat nama variabelnya kita itu first name. Nah, terus deklaris variabel ini kita tentuin nih tipe datanya. First name itu kan nama ya. Nama itu sudah pasti teks. Nah, teks itu tipe data di Golang itu berupa string ya. Jadi tipe data teks itu di Golang itu string. Nah, variabel ini langsung kita tentuin nih nilainya. Jadi nilainya kita buat nilai defaultnya itu misalnya Harits ya teman-teman. Oke, kita coba. Oke, nah di sini first name deklarasi dan tidak dipakai. Jadi di Golang itu, di Go itu ketika kita ngetik atau nulis variabel, nah variabel itu harus digunakan ya teman-teman. Kalau nggak digunakan itu bakal error. Jadi di Golang itu ketat banget ya. Jadi kalau kita nggak pakai variabel itu, maka jangan ditulis gitu. Kalau nggak dipakai, makanya itu di Golang seperti ini ya. Jadi di Go setiap ada variabel kita harus pakai. Nah, cara pakainya itu nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Nah, sekarang kita buat variabel kedua nih. Variabel kedua ini kita nggak tentuin nilainya ya, jadi kita hanya tentuin tipe datanya. Nah, seperti biasa kita ketik di sini var ya, terus di sini kita buat variabel baru namanya last name. Nah, oke. Nah, ini kita udah buat variabelnya. Nah, tapi akan tetapi kita nggak tentuin nilai defaultnya, nilainya ya. Jadi kita tentuin nilainya itu di bawah ya. Kita coba last name. Oke, kita isi misalnya dengan Harits Dev. Oke. Nah, terus bagaimana sih cara menggunakan atau dipakai di dalam ini pokoknya harus kita gunakan ya. Variabel ini harus kita gunakan. Misalnya contohnya kita ingin menampilkan si variabel ini ke dalam komentar ke dalam terminal atau comment prompt. Kita coba dulu ya. Kita pakai package fmt ya teman-teman. Langsung auto import ya. Nah, terus saya pengen nampilkan itu nggak pakai ini ya, nggak pakai printer ya. Kita pakai yang contoh yang lain yaitu kita pakai yang format ya, printf. Nah, itu ya, format string. Tuh.
Jadi ada standar penulisannya bagaimana cara menggunakan format. Nanti ada parameter, jadi kita nentuin parameternya nanti di belakang kita isi. Misalnya di sini kita buat halo, terus di sini hello, parameternya parameter pertama. Jadi misalnya ini parameter pertama ini nanti kita akan isi dengan first name, oke? Diikuti dengan parameter kedua, misalnya terus saya bagaimana sih? Sebentar ya, nanti ini saya jelaskan. Nanti ini atau langsung langsung aja deh di sini tambahin slash n. Fungsi slash n ini apa sih? Nah, fungsi slash n ini bakal ngebuat baris baru ya teman-teman. Jadi new line ya teman-teman. Ini bakal ngebuat new line atau baris baru. Kalau kita nggak nentuin ini, jadi ini sama perintahnya seperti di ketika kita print line ya. Jadi print line itu L itu new line ya, LN itu new line. Oke. Jadi sama aja perintahnya. Nah, di sini kan ada dua parameter ya. Parameter pertama dan kedua. Nah, ini kita isi nih parameternya. Jadi parameter pertama kita isi dengan first name dan parameter kedua kita isi dengan last name. Oke, sekarang kita udah buat nih. Kita coba jalankan dulu ya teman-teman. Nah, cara menjalankannya sama seperti biasa bahwa kita jalankan aja goran titik ya. Goran titik. Oke, kita tunggu dulu sampai proses kompilasinya selesai. Nah, di sini udah ya. Halo Harit Dev. Jadi parameter persen S ini, keyword ini atau kode ini menampilkan kode berupa string ya. Nanti kalau untuk penulisan tipe data yang lain akan berbeda ya. Jadi ini kalau ini contoh kita penulisan string, jadi kita pakainya persen S ya teman-teman. Nah, di sini kan ada keyword var. Nah, var ini digunakan untuk deklarasi variabel ya. Nah, contohnya yang di sini, terus juga yang first name ini kita langsung tentuin nilainya. Jadi nilai variabel ini kita udah tentuin pada saat deklarasi variabel ini ya, teman-teman. Nah, berbeda dengan ini, di sini kita nggak nentuin nilainya ya. Nilainya itu kita nggak tentuin. Jadi di sini hanya kita tentuin aja tipe datanya. Nah, terus jadi diisinya kapan? Diisinya ya terserah kita. Di sini kita isi langsung aja di bawahnya, last dev gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak tentuin nilainya, misalnya nih, saya buat ya, saya panggil di sini, kita coba tes gimana sih hasilnya. Kita coba ya, goran titik. Nah, di sini variabel last name itu kosong. Jadi dia ada string kosong di sini karena si nilai default dari string itu apa namanya string kosong. Jadi nggak tampil ya teman-teman. Di sini nggak tampil karena kita ngisinya setelah print yang pertama. Jadi Haris, hello Haris. Terus kita baru tentuin nilainya. Nah, terus kita tampilkan lagi, makanya langsung di sini udah ada hasilnya ya teman-teman. Nah, beginilah cara penulisan variabel dengan tipe datanya ya. Jadi kita menggunakan keyword var dengan berserta tipe data. Oke. Nah, kita langsung aja ke materi selanjutnya ya. Bagaimana sih cara penulisan kita ke materi dulu ya? Oke. Nah, di sini ada materi. Di sini tadi udah saya jelaskan ya penggunaan deklarasi variabel menggunakan keyword var. Nah, kita langsung aja loncat ke materi A.9.3 di dasar pemrograman goleng.novalagung.com. Nah, selain manifest typing, Go juga mengadopsi konsep type interface ya.
Oke, yaitu metode deklarasi variabel yang tipe datanya itu ditentukan oleh tipe data nilainya. Jadi eh, nilainya ini, di sini ya, nilainya ini bakal ditentuin oleh tipe datanya udah ditentuin dengan nilainya ya. Jadi last name ini tipe datanya itu udah ditentuin dengan isinya ya. Oke. Nah, terus cara ini kontradiktif jika dibandingkan dengan cara pertama. Jadi kalau yang pertama itu dia harus ngetik keyword var, terus nama variabel dan tipe datanya. Sedangkan yang kedua ini tuh langsung aja nama variabel, terus titik dua sama dengan isi dari nilai dari variabel ini ya teman-teman. Nah ini ya, cara pertama itu var, nama variabel. Nah contoh di sini first name, terus tipe datanya itu string, dan di sini udah ditentuin isinya. Nah, kalau di cara kedua yang tanpa tipe data itu langsung aja nama variabel titik dua sama dengan isi dari variabelnya. Nah, di sini udah dicontohkan sama seperti sebelumnya menggunakan string ya. Oke, kita coba langsung aja implementasi langsung. Ini saya komen aja ya teman-teman. Ini saya komentar, jadi komentar ini saya kode ini saya tutup aja. Nah, di sini saya buat kode baru yang menjelaskan tentang eh, penulisan variabel tanpa tipe data. Nah, ini saya copy aja. Ini contoh yang menggunakan tipe data. Jadi di sini menggunakan tipe data dan menggunakan keyword var. Nah, bagaimana cara membuat variabel baru tanpa tipe data? Jadi langsung aja. Misalnya di sini last name titik dua sama dengan. Nah, di sini harus kita tentuin isinya nih. Ini wajib ya, isinya harus kita isi ya. Nah, kalau seperti ini ya isinya kosong, jadi string kosong. Nah, di sini kita isi dengan misalnya dev ya teman-teman, Haris dev. Oke, nah selanjutnya sama, kita copy aja ini ya teman-teman. Kita langsung copy aja, sama seperti sebelumnya. Ini diimport, fmt print f hello, parameter pertama dan parameter kedua. Oke, nah kita coba jalankan dulu ya teman-teman. Nah, kita coba kita lihat. Nah, oke. Hasilnya itu hello Haris Dev. Jadi ini tuh ditampilkan berdasarkan parameternya ya. Misalnya di sini kita ubah last name semua. Hasilnya apa nih? Oh, di sini nggak bisa karena variabel ini dibuat tapi nggak dipakai. Jadi kita taruh di belakang aja. Kita coba tampilkan teman-teman. Apa hasilnya? Oke, hello Dev Haris. Oke ya teman-teman, materi tentang eh, deklarasi variabel tanpa tipe data sampai di sini ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya nih. Eh, wah, oh ternyata saya dari tadi ngetik ternyata nggak ke VS Code ya teman-teman. Oke, maaf ya teman-teman. Kita ulangi aja di sini teman-teman. Eh, Maaf ya teman-teman, saya udah buat materi tapi saya nggak jelasin di uh, codingannya teman-teman. Nah di sini uh, tadi programnya saya bilang ini saya tutup dengan komentar. Terus di sini saya copy ya tadi keyword var ini first name string sama dengan Haris. Nah penulisan dari uh, apa namanya penulisan variabel tanpa tipe data itu begini ya teman-teman. Last, misalnya di sini nama variabelnya, terus titik dua sama dengan isi dari variabelnya ya. Nah di sini juga sama, kita copy dari ini. Ini kalau kita balik lagi sebelumnya, ini kita harus gunakannya variabel ini. Nah kita harus jalankan. Halo Harif Dev. Oke, maaf ya teman-teman. Tadi saya salah nggak nampilin codingan. Kita lanjut aja ke materi selanjutnya ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami materi ini. Kalau masih kurang nanti bisa lihat di sini ya teman-teman.
Di dasar pemrograman Golang Noval Agung. Oke, sekarang kita deklarasi variabel multivariabel ya. Jadi di sini itu Go mendukung metode deklarasi banyak variabel secara bersamaan ya. Nah, cara menuliskannya itu ya tinggal koma-koma aja. Di sini ada keywordnya var, terus variabelnya diikuti dengan koma, variabel kedua, koma, variabel ketiga, dan tipe data ya teman-teman. Nah kita ini kan hanya nentuin tipe data dari masing-masing variabel ini kan. Nah bagaimana sih kalau langsung ngisi ya, ngisi sama ya teman-teman. Kita isi dengan isinya, terus kita koma, isinya lagi karena di sini ada 3, jadi kita isi 3. Nah, terus di sini ada deklarasi variabel tanpa tipe data. Jadi sama juga ya teman-teman. Di sini kita ketik variabelnya apa, koma, variabel kedua dan variabel ketiga. Terus sama dengan ini mengisi ya teman-teman. Tadi saya salah. Ini mengisi nilainya ya. Jadi nilai dari variabel ini kita isi. Nah, kalau ini langsung diisi di deklarasi variabelnya, sedangkan yang ini itu ngisinya itu setelah penulisan deklarasi variabel. Jadi kita isi belakangan. Nah, terus yang lebih ringkas. Jadi cara lebih ringkas atau penulisan variabel tanpa tipe data ya teman-teman. Di sini contohnya 7, 8, 9. Nah, terus di sini pokoknya setiap variabelnya ditambahin koma, terus titik 2 sama dengan, dan yang terakhir ada isinya ya teman-teman, isi dari variabel itu kita tentuin nilainya. Ya. Terus dengan menggunakan tagging interface, deklarasi multivariabel bisa dilakukan untuk variabel-variabel tipe data yang sama atau yang berbeda ya teman-teman. Jadi deklarasi tipe data untuk tanpa tipe data ini, jadi kita bisa tentuin tipenya itu bisa berbeda-beda ya. Nah kalau yang pertama ini dia hanya bisa mendukung satu tipe data. Nah kalau yang tanpa tipe data, di sini langsung kita bisa campur tipe datanya ya. Jadi di sini kita tulis ketik 1, dia otomatis di sini akal tipe datanya itu integer, terus di sini true, di sini hasilnya jadi boolean. Nah, terus di sini ada 2.2 hasilnya itu, nah nama variabelnya itu 2.2 atau float. Nah, terus di sini yang terakhir itu string ya, say. Oke. Kita langsung ke codingan aja ya, nggak perlu lama-lama. Kita langsung ke codingan aja, biar makin paham, makin kebayang gimana sih hasilnya. Oke, ini kita komen aja ya teman-teman, karena udah kita pakai, kita komentar aja. Oke, bagaimana sih cara deklarasi variabel di Golang dengan multi variabel? Oke, nah caranya kita yang tentuin tipe datanya ya. Bagaimana sih kita tentuin tipe datanya? Nah, di sini kita ketik aja ya, var, keywordnya var, terus misalnya di sini kita buat variabel first, second, dan third. Nah, terus di sini ada tipe datanya. Nah, tipe datanya apa? Kita isi aja string. Nah, di sini kita buat nama variabelnya ini first, second, third, dan tipe datanya itu string. Nah, terus di sini kita isi nih variabelnya. Cara ngisinya bersamaan variabelnya itu gimana sih? Ya sama ya, kan? Terus, nah ini typo ya. Nah, kita ketik manual aja. Second, third, ya. Terus sama dengan, terus isinya apa? Misalnya, satu, terus di assign, kita assign assignment aja ya di sini.
nilainya, kita segmen, terus scan, terus start 3 ya. Oke, sini kita udah tulis. Nah, sekarang kita tampilkan ya teman-teman. Kita copy aja deh ini biar cepat ya teman-teman. Di sini saya langsung aja ini variabel. Terus saja ya var. Nah, terus di sini kita isi dengan first, terus kita isi kita belum tentuin ya parameternya di sini apa? Tentuin s, dan jangan lupa kita taruh slash n supaya kita masuk ke line baru atau view line. Start 3. Nah, kita coba jalankan dulu ya teman-teman. Bagaimana sih hasilnya ini? Oke, kita jalankan aja. Run titik. Nah, ini ya teman-teman. 1, sekon, 3. Ini kita tulis saja 2 ya. Kita jalankan lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, nah ini kan cara penulisan multi variabel dengan tipe data yang sama ya. Dan di sini kita nggak nentuin nilai defaultnya. Nah, bagaimana sih cara penulisan yang menggunakan langsung kita isi? Jadi ini kan kita isi di bawahnya ya, di bawahnya pakai sama dengan ya. Nah, bagaimana cara penulisan yang langsung kita isi? Contoh misalnya di sini kita buat aja ya, sama. Ini kita langsung copy aja biar cepat ya teman-teman. Di var, first, second, third. Nah, terus di sini kita isi nih. Jadi kita isi ini kita assignment ini. Nah, di sini kan 3 variabel tapi hanya 1 nilai. Makanya di sini kita isi. Misalnya di sini kita isi 1, terus variabel kedua kita isi dengan 2, variabel ketiga kita isi dengan 3. Oke ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Kita penulisan 1, 2, 3. Oke, kita langsung jalankan aja ya teman-teman. Bagaimana hasilnya ya teman-teman. Jalankan, go run. Nah, sama ya teman-teman dengan hasil sebelumnya. Menampilkan hasil yang sama. Oke, ini kan penulisan variabel, multivariabel, dan menggunakan tipe data. Dan ini bagaimana sih yang versi tanpa tipe data? Oke, kalau yang tanpa tipe data gimana? Kita aja ya. Kita buat di sini, misalnya di sini first, langsung aja nama variabel. Nah, terus kita ikuti dengan variabel kedua dan variabel ketiga. Oke. Nah, jangan lupa kita tambahkan titik 2 sama dengan, terus kita assignment atau kita isi nilainya. Nah, di sini kita isi nilai 5. Saya di sini 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Oke, kita coba jalankan ya teman-teman. Jadi cara penulisannya itu di sini kita tentuin nama variabel, koma, variabel kedua, koma, dan variabel ketiga. Jangan lupa titik 2 sama dengan terus nilainya ya teman-teman, sama seperti penulisan dengan tipe data bahwa kita harus isi pakai koma ya, jadi sesuai dengan variabel di sini. Di sini kita nulis 3 variabel, jadi diisi juga dengan 3 isi datanya ya. Kita coba jalankan dulu teman-teman. Oke ya, tampil hasilnya sama teman-teman. Oke, nah di sini kan kalau di sini tuh penulisannya tipe datanya ini sama nih. Ini tipe datanya string semua. Nah, kalau menggunakan keyword ini hanya mendukung satu tipe data ya. Jadi kalau menggunakan keyword var itu hanya mendukung satu tipe data. Akan tetapi kalau kita menggunakan tanpa tipe data titik 2 sama dengan ini
akan kita bisa isinya itu bisa berbeda-beda ya. Jadi misalnya ada yang kita isi dengan tipe data string, ada yang integer, ada yang boolean, dan ada yang float, gitu. Float atau nah, ya kita coba aja ya. Bagaimana sih cara penulisan eh, tipe apa namanya variabel dengan tipe data yang berbeda, multiple variabel dengan tipe data yang berbeda. Oke, kita coba misalnya di sini uh, one, terus is free day, terus misalnya two two point uh, point two, terus misalnya say hello. Terus kita segmen di sini nilainya nih. Kita segmen nilainya. Nah, di sini misalnya yang pertama itu kita isi dengan integer misalnya. Nah, terus yang kedua itu kita isi is free day ini tipe datanya itu boolean, misalnya dia true. Nah, yang ketiga ini 2.2. Jadi kita isi dengan misalnya float. Nah, terus yang ketiga itu kita isi dengan string ya, teman-teman. Oke. Nah, karena di Golang itu harus kita gunakan variabelnya, jadi kita panggil aja di sini ya, teman-teman. Di sini kita buat empat ya. Nah, untuk integer kita pakainya itu kalau nggak salah D ya, teman-teman. Terus ini boolean itu coba kita tes dulu ya, teman-teman. Saya agak lupa. Terus di sini F. Misalnya di sini kita di belakang koma itu satu aja, satu titik F ya. Nah, terus di sini say hello berarti kita buat string. Nah, kita coba dulu ya, teman-teman. Di sini one, kita isi dengan tipe data integer. Terus yang kedua itu boolean. Boolean is free day. Nah, terus yang ketiga itu float tuh. Nah, terus yang ketiga itu string. Nah, coba say hello. Kita coba jalankan ya, teman-teman. Nah, ini B nggak dikenal ya, teman-teman. Kita coba cari dulu di Google itu apa ya? Print F Golang boleh. Saya coba cari dulu. Oke. Oke, ternyata penulisan itu pakai T ya, teman-teman. True atau false. Nah, kita coba jalankan ya, teman-teman. Kita coba jalankan dulu. Di sini. Coba jalankan. Nah, oke, di sini satu, di sini terus hasilnya itu true, terus 2.2 ini kita isi begini aja ya, 2 coba. Oke, kita jalankan. Oh, ternyata saya salah ya. Ini kita coba, saya cari dulu ya, teman-teman. Oh, begini teman-teman, titik ya, saya salah. Persen titik 1F, coba kita jalankan lagi. Nah, begini ya, teman-teman. Jadi penulisannya itu kalau untuk boolean, bukan boolean, float. Kalau begini dia nolnya bakal banyak ya di belakangnya. Bakal ada 00. Nah, makanya di sini kita tambahin di sini titik, terus berapa sih jumlah angka di belakang koma? Di sini misalnya di sini 1 ya, kita isi 1. Nah, terus ini ada tipe data string %s ya. Nah, oke. Nah, mungkin materi tentang deklarasi variabel pada Golang itu sampai di sini ya, tentang keyword var dan tanpa
keyword atau tanpa tipe data. Oke, sekarang kita ke materi selanjutnya yaitu variabel menggunakan underscore. Nah, Go memiliki aturan unik ya, yang jarang dimiliki bahasa lain. Nah, di sini yaitu tidak boleh ada satupun variabel yang menganggur. Nah, artinya, jadi pokoknya itu nggak boleh ada variabel yang menganggur. Kalau eh, eh, kita anggurin bakal error ya. Nah, cara ngakalinnya itu gimana? Nah, di sini kita ngakalinnya itu pakai underscore ya. Jadi kalau ada variabel yang kita nggak gunakan, kita deklarasi tapi kita nggak gunakan nih, kita tambahin aja di depannya underscore ya teman-teman. Jadi ini variabel ini tuh bakal diabaikan ya teman-teman. Contohnya apa di sini penggunaannya tuh error karena tiba-tiba di-run, karena di sini tiba-tiba run. Jadi kalau ada variabel yang kita deklarasikan tapi kita langsung run, maka dia akan error karena variabel nggak digunakan. Nah, cara siasatinya itu pakai underscore. Jadi kalau variabel itu kita nggak gunakan ya kita pakai aja underscore gitu. Nah, underscore ini adalah reserved variable yang bisa digunakan untuk menampung nilai yang tidak dipakai. Jadi kalau nilainya itu kita tidak pakai, kita tambahin aja underscore ya. Bisa dibilang variabel ini merupakan kepanjangan dari keranjang sampah. Wah, oke ya teman-teman. Nah, pada contoh di atas, name akan berisikan teks John, sedangkan week ditampung oleh variabel underscore, menandakan bahwa nilai tersebut tidak akan digunakan. Oke, nah di sini dijelaskan bahwa variabel underscore tidak dapat ditampilkan. Data yang sudah dimasukkan ke variabel tidak akan hilang. Ibarat variabel underscore seperti black hole ya teman-teman. Wow. Objek apapun yang masuk ke variabel di dalamnya akan terjebak selamanya di dalam singularity dan tidak akan bisa keluar. Oke, kita langsung aja ke codingan ya teman-teman. Nah, di sini kita coba, ini kita komen aja karena kita nggak pakai. Oke, kita buat aja nih. Eh, gimana sih penulisan, misalnya kita deklarasi variabel itu kita nggak pakai. Nah, oke. Nah, seperti yang dijelaskan di e-book dasar pemrograman novel Golang Novel Agung, di sini dijelaskan bahwa kalau kita nulis variabel, misalnya ini ya, kita nulis variabel var first name, tipe datanya string. Nah, di sini tuh kita deklarasi variable first name, tapi kita nggak gunakan atau kita nggak pakai. Nah, kita coba jalankan ya, pasti ini akan error. Nah, di sini pada saat kompilasi, ini ada error. Variable first name itu dideklarasi tapi nggak dipakai atau nggak digunakan. Caranya gimana supaya masih saat ini? Kita tambahin underscore seperti ini ya. Nah, caranya seperti itu. Atau misalnya di sini cara kedua gimana? Misalnya kita tentuin nilainya ya. Var string, misalnya di sini ada nilainya nih. Nilainya hello world gitu. Sama ya. Nah, cara yang ketiga gimana? Misalnya nih, tadi kan kita udah belajar nih multiple variabel ya. Misalnya anggaplah kita buat namanya name, misalnya di sini ada age, terus titik dua sama dengan. Nah, di sini kita isi dengan misalnya Harits. Di sini yang kedua itu kita isi dengan age misalnya 19. Oke. Nah, misalnya di sini kita print ya. Ganti print learn name ya, kita langsung aja name. Nah, di sini kan kita deklarasi variabel age, tapi kita nggak gunakan di sini nih, karena memang kita misalnya kita nggak pengen lah kita gunakan, atau misalnya di sinilah
kita buat printf ya, misalnya hello name. Nah, di sini kita buat slash n, terus kita koma. Nah, di sini kan misalnya kita pengen hanya nampilin name aja di sini. Nah, S ini kita nggak pakai. Nah, cara siasatin biar nggak error itu gimana? Ya, kita tampung aja ke dalam variabel underscore. Nah, coba kita jalankan ya, teman-teman. Jalankan. Nah, kita tunggu build-nya. Nah, di sini bakal tampil hello Harits. Nah, yang ini nggak bakal error ya, karena kita nggak gunain variabel yang nilainya itu 19, kita nggak gunakan, kita nggak pakai, jadi kita tambahin underscore nggak bakal error ya teman-teman. Oke. Nah, mungkin materi tentang deklarasi variabel menggunakan underscore atau underscore ini variabel yang kita nggak gunakan ya. Mungkin sampai sini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu deklarasi variabel menggunakan keyword new. Oke, jadi di sini kita menggunakan deklarasi variabel new. Nah, keyword new digunakan untuk membuat variabel pointer. Jadi penggunaan new ini penggunaan variabel menggunakan variabel pointer ya, dengan tipe data tertentu. Misalnya nilai data default yang akan menyesuaikan dengan tipe datanya. Nah, di sini ketika kita print fmt println, kan di sini nggak ada nilainya ya, nggak ada nilainya. Di sini hanya kita tentukan variabel name ini tipe datanya itu string. Nah, tipe data string. Terus ketika kita print, hasilnya kok seperti ini. Nah, ini apa sih? Ini tuh alamat memori ya, alamat memori di bertipe data pointer string. Nah, yang tampil itu bukan isinya ya, bukan isi nilai default variabel dari string, akan tetapi alamat memori. Jadi melainkan alamat memori dari nilai tersebut. Jadi nilainya ini disimpan di memori ini ya, alamat memorinya di sini. Nah, ini alamat memorinya itu dalam bentuk heksadesimal. Nah, untuk menampilkan nilai aslinya, bagaimana sih cara menampilkan nilai aslinya dari si name ini? Nah, caranya itu kita perlu deference terlebih dahulu. Jadi kita deference dulu nilai dari variabel name ini. Caranya itu menggunakan bintang atau sebutannya asterisk ya, simbol asterisk atau simbol bintang, the reference. Nah, mungkin untuk sekarang banyak akan bingung tentang apa itu pointer. Namun tak apa, karena nantinya pada chapter pointer akan dikupas habis tentang topik tersebut. Jadi nanti ada pembahasan khusus ya. Cuman di sini kita coba aja ya buat variabel menggunakan pointer. Nah, kita coba buat di sini misalnya full. Kita coba langsung ke codingan ya. Saya sampai lupa juga. Kita coba langsung ke codingan. Nah, di sini penulisannya itu gimana? Penulisannya kita tulis saja. Oh, misalnya di sini nama variabelnya apa? Full name. Terus titik 2 sama dengan, jadi menggunakan keyword new ini hanya untuk yang tanpa tipe data ya, tanpa keyword var. Langsung aja, sini kita tambahin new. Terus tipenya, tipe datanya apa? Tipe datanya misalnya kita di sini string. Nah, full name dideklarasi tapi tidak digunakan. Kita coba print aja ya. Kita pakai println aja. Full name. Nah, sama di sini tadi saya bilang bahwa ini hanya alamat memori.
Nah, kalau mau menampilkan, ya kita gunakan itu bintang dulu ya, simbol asterisk. Full name. Di sini baru nilainya. Nilainya itu string kosong. Nilai ini nilai dari default string. Jadi string kosong ya. Kita coba jalankan dulu teman-teman. Ya kita tahu hasil seperti apa. Nah, di sini ada alamat memorinya ya teman-teman. Nah, di sini kosong. Kenapa sih kosong? Di sini sebenarnya ada string kosong ya. Cuman nggak tampil ya. Tapi aslinya itu dia ada string kosong di sini. Nah, misalnya sih, bagaimana kita coba ya. Di sini kita tambahin, misalnya teks, terus di sini teks 2. Oke, kita coba tes di sini. Hasilnya gimana? Nah, di sini coba kita lihat di sini ada dua spasi ya. Aslinya kalau tanpa ini, nanti itu spasinya nggak sejauh ini ya, nggak sejauh ini ya teman-teman. Nah, contohnya aja ini. Ini antara full name ke sini itu dia jarak jarak spasinya itu dekat. Tapi ini jauh ya. Nah, ada tambahan satu spasi karena nilai default dari full name itu string kosong ya teman-teman. Nah, mungkin materi tentang uh, penggunaan new atau penggunaan variable pointer ini mungkin sampai di sini dulu. Nanti selengkapnya tentang pointer ini ada pembahasan tersendiri ya. Oke. Nah, kita lanjut aja ke materi selanjutnya, yaitu deklarasi variabel menggunakan keyword max. Nah, cuman keyword ini hanya bisa digunakan untuk pembuatan beberapa jenis variabel aja, yaitu channel, slice, dan map. Nah, cuman di sini nanti supaya kita nggak bingung, karena ini materinya ya ada materi tersendiri lah. Nanti itu ada materinya di bagian channel ya, materi sendiri. Nah, cuman uh, kita pelajari basicnya aja dulu. Nanti kalau udah masuk ke channel, terus ada slice sama map, nanti baru udah kita jelasin tentang variabel menggunakan keyword make ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini aja materi tentang variabel. Wah, cukup panjang juga ya materi pembahasan tentang variabel ini. Ini sudah 47 atau 48 menit. Wah, lama juga ya kita membahas tentang variabel ini ya teman-teman. Penulisan variabel, nanti materi selanjutnya itu kita bahas tentang tipe data ya. Nah, ini mungkin agak panjang juga, jadi kita sampai di sini aja materi tentang variabel atau penulisan variabel pada Golang. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa selalu dukung kakak dengan cara subscribe, comment, like, dan share teman-teman. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di komentar. Atau ada ide tentang materi selanjutnya, jangan lupa ada di komentar juga ya. Nanti silahkan ajukan pertanyaan atau ide saran, kritik dan saran. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, di materi selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.